Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hukum agraria kali ini membahas mengenai sejarah berlakunya hukum agraria di Indonesia dan perbedaan antara hukum agraria Belanda dengan hukum agraria Indonesia yang berlaku di negara Nusantara ini. Baik, awalnya hukum agraria diberlakukan oleh kolonialisme adalah dengan datangnya maskapai company yang bernama VOC pada tahun 1602. Mereka mencari sumber-sumber alam yang merupakan bahan-bahan dasar daripada perdagangan bebas di negara sana. Ternyata negara Indonesia ini sangat makmur, dari mulai kayunya memiliki kualitas baik, memiliki daya jual yang baik seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu cendana, dan banyak lagi yang kalau disebutkan tidak akan cukup waktu. Belum lagi biji-bijiannya seperti padi, lalu ada kopi, ada lada, rempah-rempah lainnya yang kalau disebut-sebutkan tidak akan memiliki waktu cukup kita untuk mengenal hukum agraria lebih lanjut. Belum lagi kekayaan alam lainnya yang sangat memiliki daya komoditi ekonomi tinggi yang dijual di pasar bebas, bahkan sampai saat ini. Kita mengenal kopi-kopi kita di luar sana sangat dicari. Kita juga mengenal sampai saat ini bahwa rempah-rempah kita memiliki kualitas tinggi. Nah, tidak heran ada maskapai dagang yang bernama VOC itu datang yang disenjatai oleh negara awal untuk menduduki kita. Mengapa disenjatai? Karena agar dapat mengeksploitasi kekayaan alam lebih banyak lagi, hingga akhirnya terjadilah penjajahan. Nah, pada zaman itu diberlakukanlah hukum mereka. Kenapa? Karena untuk menguntungkan mereka sendiri, seperti ada tanam paksa, lalu diambillah lahan-lahan kita, bagaimana caranya hingga dieksploitasi oleh mereka. Kalau dalam buku Budi Harsono itu bahasanya memperkosa hak bangsa ya, sangat sensual, tapi memang kenyataannya demikian. Kita tuan rumah sama sekali tidak bisa menikmati kekayaan alam kita, bahkan menjadi pekerja untuk kita sendiri yang kekayaan alamnya diangkut sampai beberapa adab ke negara si VOC tadi. Sebenarnya kita dijajahnya oleh maskapai dagang ya, tapi mereka itu didukung oleh negara mereka awalnya. Nah, ketika zaman Hindia Belanda, mereka membawa hukum agraris wet. Jadi kalau kita kenal sekarang, kita mengenal hukum Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu berlaku saat tahun 60 ke sini setelah kita merdeka. Namun ketika Indonesia belum merdeka berlaku agraris wet. Di bawahnya ada agraris besluit yang di dalamnya mengenal hak eigendom, kepemilikan partikelir, lalu kemudian ada hak obstal, hak mengenai bangunan, ada hak erpa, hak perkebunan. Itu semua intinya adalah isinya untuk kepentingan mereka. Maka tidak heran kita itu akhirnya menjadi negara sapi perah mereka. Nah, pada era Belanda ini terjadi dualisme hukum, di mana ada berlaku hukum yang dibawa oleh mereka, karena memang kita mengenal bahwa masyarakat kita waktu itu terjadi beberapa kelompok. Ada masyarakat Bumi Putra yang tunduk kepada hukum adat. Bumi Putra ini dari Sabang sampai Merauke, mungkin dulunya bukan Sabang, ada lebih lanjut lagi, merupakan negara Nusantara ini berlaku hukum-hukum masing-masing, hukum adat, living law mereka masing-masing. Nah, hukum-hukum adat ini antara misalnya dari Sumatera Utara ke Padang itu berbeda, dari Padang ke Lampung, Lampung ke Betawi, Betawi ke Jawa, Jawa ke Sunda, itu berbeda satu sama lain. Setiap masyarakatnya berlaku hukum adat sendiri-sendiri sampai ke Irian Jaya sana. Nah, itu berlaku hukum adat untuk Bumi Putra ya. Nah, lalu ada penduduk yang bernama Eropa asing, Eropa Timur asing.
Eropa Timur asing tunduk ke dalam undang-undang yang mereka bawa namanya BW, Burgerlijke-Wetboek. Nah itu hukum keperdataan, mereka tunduk, tidak mau tunduk pada hukum perdata, padahal mereka pendatang ya. Tapi mereka membawa hukum mereka sendiri dan diberlakukan di Nusantara ini. Dan kita tidak tunduk kepada hukum mereka, mereka tunduk kepada hukum mereka sendiri yang menguntungkan mereka. Nah untuk agraria, berlaku juga hukum agraris wet, hukum agraris besluit, yang intinya membolehkan mereka untuk menguasai lahan-lahan tanpa batasnya. Bagaimana caranya? Mereka memiliki lahan lalu ada tanam paksa yang menanamnya mereka, tenaganya kita, yang memiliki tanahnya kita, tapi mereka yang mengangkut hasil karyanya. Nah, itu berlaku ketika zaman Hindia Belanda, berlaku dualisme hukum, hukum adat untuk bumi putra, untuk penduduk Eropa Timur asing berlaku hukum BW yang sekarang menjadi hukum perdata kita sebenarnya. Nah, BW ini ada lagi tambahannya di bawah mengenai keagrarian adalah Besluit, agraris wet. Mungkin kalau kita sekarang itu ditinggalkan agraris besluit menjadi undang-undang pokok agraria. Itu ada dua perbedaan, ada banyak perbedaan, bukan hanya dua, yang sangat jauh sekali. Contoh satu, zaman dulu itu terkenal adanya tuan tanah karena memungkinkan tanah-tanah partikelir, tanah-tanah perseorangan, perindupan yang dimiliki oleh orang yang tanpa batas, dimungkinkan oleh orang asing, oleh peruntukan orang Eropa Timur asing, hingga ada tanah eigendom, kepemilikan, ini adalah tanah mereka dan kita hanya menonton gitu. Lalu ada lagi asas yang berlaku berbeda ketika zaman Hindia Belanda, itu asas Eigendom-Verklaring, di mana maknanya setiap jengkal tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya itu adalah tanah negara. Tanah negara itu beda maknanya dengan hak penguasaan atas tanah sekarang. Hak penguasaan atas tanah negara sekarang, maknanya negara itu memiliki hak untuk mengatur peruntukan, penggunaan, pemanfaatan dari tanah yang mereka kuasai untuk masyarakat individual atau badan hukum yang memohonnya. Tapi kalau makna Eigendom-Verklaring zaman Hindia Belanda, makna setiap jengkal tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. Maka negara berhak untuk mengangkut hasil karya atau menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kemauan mereka. Nah, dua asas yang berbeda. Sementara asas yang sekarang yang berlaku ketika Indonesia merdeka adalah asas komunal religius. Maknanya sangat jauh sekali dengan Eigendom-Verklaring. Apa makna komunal religius? Asas komunal religius memiliki makna bahwa tanah yang kita pijak, yang kita peroleh ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, hingga kita boleh menikmatinya, memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup di dunia. Nah, sudah berbeda ya ketika zaman Hindia Belanda dengan sekarang makna daripada kemanfaatan agraria tadi. Baru dua, tadi individualisme lawannya unifikasi, dualisme dari mana hukum adat berlaku bumi putra untuk kaum bumi putra dan hukum Eropa Timur asing itu berlakulah hukum BW dan agraris besluitnya. Sementara ketika Indonesia merdeka itu berlaku unifikasi hukum. Apa unifikasi hukum? Berlakunya satu hukum untuk semua golongan. Kok ada golongan lagi, Bu? Ya, karena dulunya ada orang Eropa Timur asing dan bumi putra, maka sampai sekarang kita selalu mengenal ada perbedaan. Orang itu orang Eropa Timur asing, yang ini orang bumi putra. Padahal yang kita kenal saat ini hanya warga negara asing dan warga negara Indonesia. Nah, untuk warga negara asing dan warga negara Indonesia berlaku satu hukum, tidak ada lagi dualisme. Hukum apa? Untuk agraria berlaku Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria ini banyak sekali menghapus kewenangan-kewenangan, bahkan meninggalkan feodalisme seperti luas-luas tanah, tanah-tanah penguasaan swapraja, partikelir, perdikan, itu yang sekiranya tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan kita ditinggalkan dan tidak dipergunakan lagi, lalu diganti dengan nasionalisme. Itu baru dua ya perbedaan. Perbedaan yang ketiga itu di saat ini ada berlaku land reform. Apa itu land reform? Perombakan sistem peraturan perundang-undangan mengenai keagrarian, mengenai tanah, penguasaan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah. Ada namanya program land reform. Itu digadang-gadangkan oleh kantor pertanahan
Badan Pertanahan Nasional yang sekarang namanya Kementerian Tata Ruang Agraria. Nah, dulunya tidak ada, zaman Hindia Belanda itu justru adanya tuan-tuan tanah. Lawan land reform itu landlord, landlord, tuan tanah. Nah, sekarang tidak boleh ada lagi tuan tanah. Kenapa? Semua diberikan kemungkinan sama untuk memiliki tanah, ya. Nah, kalau mau dijelaskan lebih lanjut, banyak sekali perbedaan-perbedaan antara zaman Hindia Belanda, kemudian ada kependudukan Jepang yang sudah mulai ada pendaftaran tanah. Nah, nanti mungkin Ibu akan memberikan tugas untuk mahasiswa saya untuk mencari perbedaan-perbedaan lain yang minimal 1 atau 2 untuk dikumpulkan selain perbedaan tadi yang sudah Ibu berikan, agar kita memiliki wawasan lebih luas lagi. Demikian Ibu sampaikan, mudah-mudahan kita tetap sehat dimanapun berada. Ibu akan akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.